Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini khatib berwasiat, marilah kita selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan, banyak karunia, baik itu nikmat yang kecil maupun yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Selanjutnya khatib juga berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan diberikan Allah keberuntungan, diberikan Allah kesuksesan, baik kesuksesan yang dapat kita raih di dunia maupun di akhirat nanti. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Takwa dalam arti yaitu kita berusaha, marilah untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, dan berusaha meniru, mencontoh sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Takwa dalam arti kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, sehingga kita akan mendapat ridhonya dan pertolongannya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di khutbah yang pertama ini pula khatib mengingatkan bahwa kita hari ini kita berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bulan pertama di tahun Hijriah. Dan apabila kita bicara berkaitan dengan bulan Muharram, maka tidak bisa ditinggalkan, kita akan teringat dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, yaitu hijrah ketika dakwah Rasulullah telah mendapat kebuntuan, mendapat perlawanan dari orang-orang kafir musyrik di kota Mekah, dan Allah perintahkan agar agama ini selamat dan agar agama tetap bisa didakwahkan. Maka Allah perintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perintah hijrah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Fathul Bari, hijrah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hijrah secara lahiriah dan hijrah secara batiniah. Atau di dalam istilah kita sekarang, hijrah dalam arti denotasi dan hijrah dalam arti konotasi. Hijrah dalam arti lahiriah, yaitu ketika orang itu berpindah tempat dari tempat asal menuju tempat yang lain karena untuk menyelamatkan agamanya, seperti dalam kisah Sirah Nabawiyah yang telah kita sebutkan tadi. Atau para ulama juga melebarkan definisinya atau melebarkan arti dari hijrah ini. Jika orang itu orang Islam kemudian berpindah tempat untuk kemaslahatan, untuk kebaikan urusan dunia maupun akhiratnya, maka ini juga disebut hijrah, karena dia berpindah tempat untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam kitab Fathul Bari ini juga dijelaskan bahwa hijrah juga bisa berarti maknawiyah atau bisa berarti batiniah. Artinya walaupun orang ini tidak pindah tempat, tetapi orang ini berpindah dari kebiasaan yang jelek menuju kepada kebiasaan yang baik, maka ini adalah juga disebut dengan istilah hijrah. Atau orang ini dari beragama non-Islam kemudian menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam, ini juga termasuk hijrah. Atau ketika orang itu sudah beragama Islam, mungkin seorang wanita yang belum berhijab, belum memakai jilbab, kemudian dia bertaubat dan memakai hijab atau jilbabnya, maka ini juga disebut hijrah. Apabila orang ini biasa berbuat maksiat dan dosa, berbuat kesalahan dan keburukan, kemudian orang ini bertaubat dan kembali kepada Allah untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan, maka juga ini disebut dengan hijrah. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di momen bulan Muharram ini kita introspeksi diri, apakah kita masih melaksanakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jika iya, maka kita harus segera berhijrah menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini akan kita sampaikan 4 balasan, 4 keutamaan orang-orang yang bersegera berhijrah untuk mencari keridhaannya. Yang pertama, jika orang ini berhijrah kemudian beristiqomah, maka balasan Allah yang pertama adalah ia akan diberi keluasan rezeki. Yang pertama kita ulang, ia akan diberikan Allah keluasan rezeki. Seperti dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah jemaah sekalian, pahala keluasan rezeki yang Allah berikan kepada orang yang mau berhijrah. Oleh karena itu banyak kita jumpai ketika orang itu ada di kampung halamannya, kemudian mau berhijrah di satu tempat atau di kota, bisa jadi Allah lebihkan rezekinya dibanding ketika ia ada di kampungnya. Ketika ada orang yang bekerja di suatu kota, kemudian dia berhijrah pindah tempat karena tugas kantor atau karena ia dipindah suatu pertimbangan yang baik, maka bisa jadi orang ini akan diluaskan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan memberikan balasan orang yang berhijrah dengan dihapuskan dosa-dosanya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 195, yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, pahala keutamaan kita ketika mau berhijrah adalah akan ditinggikan kedudukan dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji bagi orang-orang yang mendapatkan keutamaan iman, mau berhijrah serta jihad di jalannya dengan harta dan jiwa mereka, mereka akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. At-Taubah ayat 20.
Sidang sholat Jumat rahimani rahimakumullah. Yang keempat, balasan Allah kepada orang yang mau berhijrah adalah akan mendapat jaminan surganya. Di antara nikmat yang Allah berikan, janjikan kepada muhajirin adalah diberikan surga yang kekal di dalamnya, seperti firman Allah dalam surat yang lain yang berbunyi, yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, yang artinya Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan juga surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Sidang jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Demikianlah 4 keutamaan bagi kita orang Islam yang mau berhijrah di jalannya, baik hijrah secara lahiriah maupun hijrah secara batiniah, baik hijrah secara makna yang sebenarnya maupun secara yang konotasi yang sudah kita sampaikan di atas. Aku qouli hada wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajran. Fa'malu fa innallaha amarakum bis-shalah wassalami ala rasulillah wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.